Pemirsa, apa kabar? Simpo Dunia Sepekan kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Usai berhasil membawa pulang ratusan warga negara Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang di kawasan Nyawadi, negara Myanmar, pemerintah akan membawa seluruh WNI tersebut ke asrama haji di Jakarta Timur untuk percepat proses pemindaian data dan pemulihan. Dan nantinya pelaksanaan ini akan berlangsung selama 3 hari lamanya dengan pendampingan dari kementerian lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan seluruh warga negara Indonesia yang berjumlah 564 orang ini akan diarahkan ke tempat penampungan sementara di Wisma Haji, Jakarta Timur selama 3 hari lamanya. Pelaksanaan ini nantinya akan dibekali dengan bantuan logistik oleh pemerintah, mulai dari layanan kesehatan hingga pendampingan psikososial pasca pulang dari perbatasan negara Myanmar dan Thailand. Adapun sebelumnya, pemulangan ini dilakukan pemerintah pada gelombang kedua dengan jumlah paling besar sejauh ini, di mana ke-564 WNI tersebut sukarela untuk dievakuasi dari Miyawadi, kawasan di negara bagian Myanmar. Budi juga menegaskan proses penampungan sementara ini dilakukan sebagai bagian dari pendataan sementara untuk melihat daerah asal yang didominasi oleh para WNI tersebut. Saudara-saudara kita ini yang menjadi pekerja migran Indonesia menjadi korban penipuan tersebut akan ditampung di tempat penampungan sementara di Wisma Haji, Pondok Gede begitu, selama 3 hari. Para korban ini juga nanti akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan dari pemerintah, serta pendampingan psikososial juga dari pemerintah, guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Pemerintah juga akan selama 3 hari tersebut akan melakukan asesmen lanjutan terhadap para korban tersebut guna memastikan apakah mereka semuanya memang korban atau mungkin sebagian ada juga indikasi pelaku dan sebagainya. Nantinya, usai pendataan sementara berhasil dilakukan secara menyeluruh, pemerintah akan mendampingi hingga tiba di kediaman masing-masing di seluruh daerah di tanah air. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemulangan ratusan WNI ini dilakukan dengan rangkaian kesulitan, namun akhirnya dapat ditangani kementerian lembaga terkait, sehingga dapat tiba di tanah air. Dan untuk itu, Sugiono menyoroti evakuasi ini dilangsungkan dalam kondisi konflik tinggi di area perbatasan tersebut dan juga negara Myanmar. Sebanyak 564 total warga negara Indonesia berhasil dipulangkan ke tanah air, di mana kloter ketiga ini sebanyak 400 WNI korban tindak pidana perdagangan orang di perbatasan Myanmar dan Thailand. Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti evakuasi ini dilakukan di tengah ketegangan konflik yang berkepanjangan di negara Myanmar hingga perbatasan negara tersebut. Pelaksanaan evakuasi ini disebut-sebut tidaklah mudah, dikarenakan butuh waktu yang panjang dan juga cukup lama. Pada kesempatan tersebut, Sugiono mengungkapkan masih ada warga negara Indonesia yang memilih tinggal di kawasan tersebut dengan alasan satu dan lain hal. Upaya yang tidak mudah ini bisa berhasil, karena kita ketahui bersama sasaran ataupun daerah yang kita tuju ataupun kita melakukan evakuasi ini merupakan daerah yang sedang berkonflik. Ada berbagai faksi dan kepentingan di Myanmar. Koordinasi yang juga dilakukan tidak mudah. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut. Oleh karena itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada seluruh yang terlibat. Kami juga khususnya mengucapkan terima kasih
kepada pemerintah Thailand dan beberapa unsur dari pemerintah Myanmar yang membantu pelaksanaan proses pemulangan saudara-saudara kita ini. Sugiono pun turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik dari dalam dan luar negeri, sebagai upaya perlindungan warga Indonesia pada kasus ini. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Masih informasi dari dalam negeri pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding memastikan seluruh pihak pemberi kerja di Arab Saudi wajib memiliki deposito gaji yang diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia. Adapun Karding menegaskan pihaknya memberi pekerja juga turut terdaftar dalam BUMN Ketenagakerjaan milik Arab Saudi sebelum memberikan pekerjaan bagi WNI di negara tersebut. Pemerintah Indonesia akan mewajibkan pemberi kerja di Arab Saudi untuk memiliki tabungan deposito untuk memberikan gaji bulanan kepada pekerja migran Indonesia atau PMI. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan hal tersebut akan menjadi salah satu syarat yang dimuat dalam nota kesepahaman pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi pasca pencabutan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Karding juga mengatakan pemberi kerja di Arab Saudi harus memiliki kredensial sah di BUMN Ketenagakerjaan Arab Saudi sesaat sebelum dinyatakan layak untuk memberi kerja. Minimal saldo yang juga dimiliki para pemberi kerja sebesar Rp1.500 atau sekitar 6,5 juta rupiah. Ya, jadi kita harus melihat pemerintah Arab Saudi ini di bawah kerajaan MBS ini tidak sama dengan sebelum moratorium. Banyak perubahan di Arab Saudi, misalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu, satu, sekarang kita sepakat gajinya minimal 1.500. Yang kedua, ada perlindungan dalam bentuk asuransi, tenaga kerja, jiwa, dan kesehatan. Yang ketiga, ada jam kerja, jam lembur. Ada tempat tinggal yang layak. Lalu mereka juga pemberi kerja ini sebelum dinyatakan layak memberi kerja itu harus terdaftar oleh BUMN tenaga kerjanya Arab Saudi. Nantinya setelah penyelesaian nota kesepahaman dengan Arab Saudi rampung, Indonesia bakal mengirim 600.000 pekerja ke Arab Saudi dengan pembagian 400.000 WNI pekerja domestik rumah tangga dan sisanya merupakan pekerja formal. Dari Jakarta, Max, Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Amerika Serikat melalui Jaksa Agung Pam Bondi resmi melantik Direktur Intelijen Nasional barunya Tulsi Gabbard usai pemungutan suara bersama Senat 2 bulan lalu. Pelantikan ini di mana Direktur Intelijen Nasional baru tersebut akan mengawasi 18 badan intelijen, salah satunya adalah CIA. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Tulsi Gabbard dilantik oleh Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi di ruang Oval Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Pelantikan ini pun dilaksanakan dengan turut diamati oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tulsi mendapatkan suara Senat sebanyak 52-48 serta resmi mengawasi 18 badan intelijen Amerika Serikat termasuk CIA, FBI, NSA, serta bakal mengelola anggaran lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Simpo Dunia Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Seluruh pasangan dari kota di negara Filipina memperbaharui janji pernikahannya secara massal. Sebagai bentuk ikatan kasih sayang pada kegiatan peningkatan pernikahan selama bulan suci Ramadan berlangsung di negara tersebut. Pasangan dari seluruh Filipina berkumpul di Pulau Jolo, Filipina, guna mengikut pernikahan massal sebagai bentuk ikatan dari kasih sayang di acara peningkatan pernikahan selama bulan Ramadan. Penyelenggara acara ini, Mayor Jenderal Leonardo Pena, menyebutkan pelaksanaan ini ditujukan
untuk mengungkapkan wujud syukur kepada Tuhan serta memperkuat cinta satu sama lain. Especially in times of Ramadan, importante ang marriage booster kasi inaalala natin kung gaano kabuti ang Panginoon Diyos sa atin, di ba? And kasama yung pagpapala na yon, yung binigay sa atin yung partner natin sa buhay, na God-given gift sila sa atin. Kailangan itong ma-revive or magkaroon ng renewal ang mga mag-asawahan so that mapaalalahanan uli sila na kailangan pala nila magpalakasan pa rin sa isa't isa. And at the same time, maging ehemplo sa mga iba, lalo na yung nag-aspire na magkaroon din ng asawa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat menegaskan pihaknya tidak menyunting apapun pada perilisan kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat terdahulu, John F. Kennedy, pada tahun 1963 lalu. Kedepannya ia akan memaparkan keseluruhan data di hadapan masyarakat Amerika Serikat. Sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berjanji bakal merilis 80.000 halaman berkas pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Dirinya menegaskan tidak akan ada peluang untuk menyunting isi dari berkas pembunuhan tersebut. Terlebih dirinya telah memenuhi janji untuk mengusut tuntas kasus ini. We're bringing back the capital, we're bringing back our country. But while we're here, I thought it would be appropriate. We are tomorrow announcing and giving all of the Kennedy files. So people have been waiting for decades for this, and I've instructed my people that are responsible, lots of different people, put together by Tulsi Gabbard, and that's going to be released tomorrow. We have a tremendous amount of paper. You've got a lot of reading. I don't believe we're going to redact anything. I said, just don't redact. You can't redact. But we're going to be releasing the JFK files, and that would be tomorrow. Do you have anything else to add to that, Carolyn? So that's a big announcement. They've been waiting for that for decades. Then I said during the campaign I'd do it, and I'm a man of my word. So tomorrow you have the JFK files. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif dengan menyalurkan panas ke antariksa. Lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius sehingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world.
Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.